Disclaimer, seharusnya tidak ada isu sensitif, namun apabila ada, mohon dimaklumi hanya untuk kepentingan debat saja. Perkenalkan saya dalam 3, 2, 1. Masuk ke dalam setup dari tim proposisi. Pertama kita harus tahu dulu prioritas di sisi kami itu seperti apa. Prioritas di mitigasi di sisi kami itu simple. Satu, akan ada sosialisasi intensif bagi masyarakat tergantung mereka itu konteks daerah rawan bencananya itu apa. Misal bagi yang daerah rawan bencana erupsi di dataran tinggi pegunungan aktif itu bakal diberitahu protokol mitigasi, protokol saat gunung itu meletus mereka harus ngapain, mereka harus mempersiapkan apa sebelumnya, mereka harus bertemu di titik kumpul mana, dan ini akan menyesuaikan tergantung konteks rawan bencananya, rawan bencana apa. Tapi kedua, akan ada sarana dan prasarana buat mitigasi bencana, akan ada posko medis, titik temu aman, peralatan yang mumpuni untuk mitigasi dan lain-lainnya, dan ini akan menjadi prioritas utama dalam menangani daerah rawan bencana, dan kita akan menjadikan relokasi, yang mana relokasi itu artinya tempat tinggal masyarakat, memindahkan masyarakat dari rawan bencana ke daerah yang tidak rawan bencana, itu menjadi solusi terakhir apabila memang daerah rawan bencana itu memang sudah sedestruktif dan memang nggak bisa diapa-apain lagi, memang sudah hancur itu, maka ini akan menjadi solusi terakhir relokasi ini. Jadi relokasi di sisi kami tetap ada sebagai solusi terakhir. Masuk ke status quo, juri dalam konteks daerah rawan bencana itu apa? Daerah rawan bencana itu adalah daerah yang memiliki resiko tinggi untuk terkena bencana. Misal di konteks pesisir, mereka ada pesisir yang mereka itu ada resiko yang besar untuk terkena tsunami, di daerah dataran tinggi pegunungan aktif akan ada resiko tinggi adanya gunung meletus yang sifatnya destruktif. Nah, ini terjadi di tempat tinggal masyarakatnya ini menjadi rawan bencana karena resiko bencananya yang tinggi. Ini bisa terjadi karena dua hal. Satu, adanya faktor alam. Ini contohnya sudah disebutkan di dataran tinggi dan pesisir, bagaimana mereka tuh rawan gunung meletus dan tsunami itu ya karena faktor alamnya tersendiri, faktor tempat tinggal mereka. Tapi yang kedua, adanya faktor kehancuran lingkungan. Bagaimana pada akhirnya ada daerah yang rawan banjir itu karena ternyata masih banyak pembuangan sampah sembarangan di sungai misalnya, sehingga sungai itu clog up dan saat ada curah hujan mereka akan banjir misalnya. Atau bagaimana daerah rawan longsor itu bisa terjadi karena ada deforestasi di sekitar daerah mereka sehingga tidak ada yang menahan tanah, sehingga terjadi bisa terjadi risiko tinggi terjadinya longsor. Nah, clarity kami seperti apa, juri? Clarity kami sederhana, kami ingin fokus pada mitigasi bencana dalam bagaimana ini akan memenuhi parameter pemenuhan tanggung jawab pemerintah dalam pemberdayaan daerah rawan bencana yang akan eksklusif terpenuhi di sisi kami. Jadi masuk ke argumen. Satu, parameter tanggung jawab negara, parameter pemenuhan tanggung jawab negara dalam daerah rawan bencana itu seperti apa? Satu, adanya penjaminan dalam keselamatan masyarakat. Ya, ini penting jelas karena bencana itu sifatnya destruktif sehingga keselamatan masyarakat itu menjadi parameter pemenuhan tanggung jawab negara dalam kepada daerah rawan bencana. Tapi kedua, pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pemberdayaan masyarakat yang ingin tetap tinggal di daerah rawan bencana itu. Maksudnya apa? Ini bisa kita link back ke status quo, di mana di tempat-tempat yang menjadi rawan bencana karena faktor alam misalnya, itu mereka itu besar kemungkinannya mayoritasnya itu adalah daerah marginal yang mana sifat masyarakatnya itu masih tradisional dan terikat sama daerah tempat tinggalnya. Contoh di daerah pesisir misalnya rawan tsunami, itu kebanyakan ada banyak sekali masyarakat tradisional yang budaya mereka itu berlayar dan mencari ikan. Bagaimana pada akhirnya laut dan pesisir itu bukan cuma sekedar tempat tinggal tidur aja, tapi juga merupakan bagian dari value tradisional mereka. Bagaimana pada akhirnya tempat tinggal mereka itu ada filosofi yang tersendiri di budaya mereka. Bagaimana dalam suku mereka itu berlayar itu menjadi satu-satunya tempat mencari uang, sehingga ada ikatan emosional yang muncul antara tradisi masyarakat dan juga dengan si tempat tinggalnya mereka ini. Sama juga di dataran tinggi misalnya, mereka itu tradisinya itu sangat terikat dengan adanya pertanian dan perkebunan misalnya, sehingga mereka ini seharusnya dipenuhi keinginan mereka apabila mereka ingin tetap tinggal di daerah rawan bencana tersebut karena sifat keterikatan itu yang personal dan emosional. Tapi ketiga, ada tanggung jawab pemerintah dalam adanya daerah rawan bencana. Maksudnya daerah rawan bencana yang karena kerusakan alam tadi itu ada kemungkinan besar ada karena terjadinya
intervensi dan campur tangan pemerintah. Bagaimana pemerintah itu mengizinkan perusahaan-perusahaan untuk melakukan deforestasi misalnya, sehingga terjadi longsor misalnya di daerah-daerah situ. Oleh karena itu pemerintah juga punya tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah yang terjadi yang menyebabkan daerah rawan bencana itu menjadi rawan bencana. Karena kerusakan lingkungan di sini itu ada campur tangan pemerintah, mereka membiarkan perusahaan, mereka melakukan eksploitasi di sana, sehingga ini menjadi tanggung jawab pemerintah. Jadi masuk poin kedua, kenapa sih harus diprioritaskan? Akhirnya di sisi kami, satu, karena ada mitigasi yang memberdayakan masyarakat terikat. Saat ada mitigasi, ini memberdayakan masyarakat yang terikat dengan daerahnya, karena ini membiarkan mereka tinggal di daerah tersebut tanpa takut menjadi korban akan bencana yang rawan terjadi di daerah mereka. Sehingga apa? Sehingga mereka tetap bisa tinggal di sana, mereka nggak akan dipaksa relokasi, sehingga mereka tetap bisa terikat dengan value tradisional mereka yang sifatnya itu bukan cuma ilusi aja, tapi itu terikat secara emosional dengan mereka, sehingga itu penting buat mereka untuk dipenuhi. Tapi kedua, akan ada mitigasi itu akan memberikan tekanan bagi pemerintah untuk menyelesaikan isu lingkungan. Maksudnya apa? Juri, saat adanya relokasi itu masyarakat nggak akan lagi merasakan seperti apa sih sebenarnya bencana dan dampak buruk dari kerusakan lingkungan itu, mereka nggak akan merasakan. Hasilnya apa? Jadi hasilnya adalah akan lebih sedikit, seenggaknya lebih sedikit tekanan buat pemerintah karena nggak banyak masyarakat yang merasakan sebenarnya seburuk apa sih dampak deforestasi misalnya atau dampak penambangan ilegal misalnya, itu nggak akan ada. Saat adanya mitigasi itu menjaga masyarakat untuk tetap tinggal di daerah situ, sehingga meskipun mereka selamat, mereka tahu sebenarnya destruktif apa akibatnya, sehingga saat mereka tahu destruktif apa, mereka akan lebih menekan pemerintah lagi, dan mereka punya bukti yang solid juga bagaimana mereka akhirnya pernah tinggal di daerah itu, sehingga mereka harus diadres, sehingga tekanan akan tetap ada di sisi kami untuk pemerintah bisa mengadres isu-isu lingkungan. Tapi yang ketiga, adanya relokasi sebagai mekanisme akhir. Maksudnya apa? Juri, di status quo itu tempat yang cukup fasilitas yang memadai juga untuk relokasi. Sehingga kalau memang sekeos itu dan sedestruktif itu si oposisi mau bilang, ini akan tetap terjamin keselamatan masyarakat di sisi kami. Kenapa? Karena relokasi akan tetap ada di sisi kami sebagai mekanisme keselamatan akhir. Jadi masyarakat tetap akan aman. Bangga menjadi tim proposisi.